Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Ahmadul Hadi dari SMK Negeri 2 Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus COVID-19 yang sekarang lagi melanda di negeri kita. Oke, baiklah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, tetap semangat ya. Walaupun pembelajaran kita laksanakan melalui daring, pembelajaran dari rumah melalui video berikut ini. Oke, baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari ikuti pembelajaran berikut dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen bisnis retail, yaitu di kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran atau BDP. Mari kita lihat kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis manajemen bisnis retail. Ya, IPK-nya adalah menjelaskan konsep atau pengertian manajemen, kemudian mengidentifikasi fungsi dan unsur-unsur manajemen, berikutnya mendeskripsikan karakteristik bisnis retail, kemudian mengklasifikasi jenis bisnis retail. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep atau pengertian manajemen dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan unsur-unsur manajemen. Kemudian, yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik manajemen. Yang keempat, mengklasifikasi jenis bisnis retail. Baik, mari kita lihat pengertian daripada manajemen itu sendiri. Ya. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Ricky W. Griffin, menjelaskan manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian kita lihat menurut Fayol, manajemen adalah ilmu yang mengandung 5 gagasan atau fungsi utama, yakni merancang, memerintah, mengorganisir, mengendalikan, dan mengoordinasi. Berikutnya, menurut George R. Terry, manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Nah, dapat kita simpulkan, manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang merupakan proses perencanaan atau pengorganisasian yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian mari kita lihat fungsi daripada manajemen itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengendalian. Kita lihat satu persatu. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan
dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Berikutnya, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang berikutnya, pengarahan. Nah, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Berikutnya, yaitu pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berikutnya kita lihat unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man atau manusia. Kedua, money, yaitu modal atau uang. Yang ketiga, ada material atau bahan. Yang keempat, ada mesin atau mesin. Yang kelima, ada method atau metode. Yang keenam, ada market atau pasar. Ini adalah unsur-unsur manajemen. Berikutnya, kita lihat karakteristik bisnis retail. Ada 3. Yang pertama, kuantitas yang kecil atau small enough quantity. Yang kedua, impulse buying. Yang ketiga, kondisi toko atau store condition. Nah, kita lihat satu persatu. Kuantitas yang kecil atau small enough quantity, yaitu karakter yang terdapat pada usaha retail dengan poin penjualan barang dalam partai kecil, yaitu jumlah secukupnya untuk dikonsumsi sendiri dalam waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, meskipun pemilik retail mendapatkan barang dari supplier dalam bentuk kartonan, tetapi outlet ataupun minimarket tersebut akan mendisplay dan menjual suatu produk dalam bentuk pecahan per unit atau satuan. Yang kedua, impulse buying. Ya, dalam karakteristik ini, kondisi yang tercapai dari ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif sehingga menimbulkan banyaknya pilihan dalam proses belanja konsumen. Yang ketiga adalah kondisi toko atau store condition. Dalam karakteristik ini, kondisi yang tercapai dari ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis sangat variatif sehingga menimbulkan banyaknya pilihan dalam proses belanja konsumen. Berikutnya kita lihat jenis-jenis bisnis retail. Nah, jenis-jenis bisnis retail ini kita lihat berdasarkan apa saja. Yang pertama ada berdasarkan skala usaha, ada berdasarkan tipe kepemilikan, kemudian ada berdasarkan produk atau jasa, ada yang berdasarkan teknik pemasarannya, kemudian jenis pelayanan, bentuk hukum, ukuran outlet, dan juga struktur operasional. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah skala usaha. Nah, terbagi menjadi 2, ada retail besar
dan juga ada retail kecil. Yang kedua, tipe kepemilikan. Nah, tipe kepemilikan ini ada 3. Independent retail firm, ada waralaba atau franchising, ada corporate chain. Yang ketiga, berdasarkan produk atau jasanya. Yang pertama ada service retailing, yang kedua product retailing. Berdasarkan teknik pemasaran, yang pertama itu adalah in-store retailing, non-store retailing, direct selling, vending machine, telephone and media retailing, mail order, electronic shopping. Yang kelima, jenis pelayanan. Ada full service store, limited service store, self-service store, dan yang keenam, bentuk hukumnya, baik yang bersifat privat atau publik. Retail jenis ini terbagi menjadi retail perorangan, ada kemitraan atau partnership, dan perseroan terbatas. Kemudian untuk ukuran outlet, ini berdasarkan peraturan Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern dengan ketentuan. Yang pertama, minimarket itu berukuran kurang dari 400 meter persegi. Kemudian untuk supermarket atau department store itu berukuran 400 sampai 500 meter persegi. Untuk hypermarket dan perkulaan, grosir itu berukuran lebih dari 5.000 meter persegi. Yang berikutnya struktur operasional. Nah, berdasarkan struktur operasionalnya, retail ini terbagi menjadi retail satu outlet atau independent trade, retail banyak outlet, yaitu multiple atau chain store, dan consumer kooperatif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan dapat kita pahami secara bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.